Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kiang Santan. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi untuk modul 1 Sistem Kendali Motor DC dengan kontrol PID yang merupakan praktikum atau bagian praktikum teknik kendali yang langsung diampu oleh asisten laboratorium Bang Raka Tarek Aziz Pohan. Nah, presentasi ini akan saya bawakan langsung dengan saya Kiang Santan, NPMG 1D017015, berasal dari kelompok 1. Perlu diketahui, parameter ukur yang akan kita ukur pada modul 1 ini adalah yang pertama itu rise time, yang kedua itu overshoot, yang ketiga settling time, dan yang keempat itu adalah final value. Rise time itu adalah waktu naik, overshoot adalah waktu nilai tertinggi yang bisa kita lihat, settling time adalah waktu tunak, dan final value adalah keadaan tunak. Berikut adalah percobaan 1. Sebenarnya kita memiliki 3 percobaan. Nah, di mana ketiga percobaan tersebut antara lain adalah percobaan pertama itu mengenai percobaan analisis fungsi ali. Percobaan kedua merupakan percobaan menambahkan kendali PID, dan percobaan ketiga itu merupakan percobaan menentukan nilai KP, KI, dan KD. Pada percobaan pertama itu merupakan percobaan analisis fungsi ali. Dalam teori kontrol, fungsi ali digunakan untuk mencirikan hubungan masukan dan keluaran dari komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan diferensial linier, invarian waktu. Fungsi ali persamaan diferensial linier, invarian waktu suatu sistem didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace keluaran atau fungsi tanggapan terhadap transformasi Laplace masukan atau fungsi penentu dengan anggapan bahwa semua syarat awal sama dengan 0. Nah, pada percobaan 1 ini, analisis fungsi ali, saya diharuskan untuk menggunakan NPM dan kelompoknya masing-masing. Di sini saya gunakan NPM saya, yakni G1D017015, di mana 3 digit terakhirnya adalah 015 dengan kelompok 01. Maka fungsi ali yang saya dapatkan adalah 15 per 15S kuadrat plus 6,5S plus 225,5. Nah, nilai fungsi ali tersebut saya dapatkan dari persamaan G sama dengan K per JLS kuadrat plus dalam kurung B kali L plus J kali R kali S ditambah B kali R ditambah K kuadrat. Sehingga didapatkanlah fungsi alinya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, fungsi ali tersebut selanjutnya kita masukkan ke dalam MATLAB. Pada MATLAB kita masukkan, bisa langsung kita mulai operasinya. CLC, kita masukkan CLC, kemudian clear, kemudian masukkan S sama dengan TF dalam kurung S dalam kutip, enter, kemudian G sama dengan masukkan nilai fungsi ali kita. Kalau yang saya 15 per 15 S kuadrat ditambah 6,5S ditambah 225,5. Setelah itu akan keluar step respon seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa nilai yang diberikan, nilai rise time atau nilai naiknya adalah pada waktu 0,281 second. Kemudian untuk overshootnya itu 83,9% di waktu 0,81 second. Dan untuk settling time-nya itu berada pada waktu 17,9 second. Dan untuk final value-nya itu terdapat nilai sebesar 0,0665. Nah, sebenarnya untuk nilai final value itu sendiri ada ketentuannya atau telah menjadi nilai konstanta. Sebenarnya nilai yang telah ditetapkan itu adalah 1. Namun, pada percobaan ini karena saya menggunakan NPM sendiri dan nilai kelompok sendiri, maka di sini final value yang ditunjukkan oleh step response itu sebesar 0,0665.
Nah, kesemua nilai ini akan berbeda jika kita memasukkan dengan nilai NPM atau nilai kelompok yang berbeda, karena step respon yang dihasilkan itu bergantung pada fungsi Ali yang kita masukkan atau yang kita berikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan 2. Percobaan 2 itu percobaan menambah kendali PID. Nah, pada percobaan kedua itu kita terdapat 4 kali percobaan, yaitu percobaan kontrol proporsional, yang kedua percobaan kontrol proporsional derivatif, yang ketiga percobaan kontrol proporsional integral, dan yang keempat percobaan gabungan kontrol proporsional integral dan derivatif atau KPID. Nah, yang pertama ini yang A ini kontrol proporsional dengan KP sama dengan 1. Nah, dari percobaan kedua A ini didapatkan step respon sebagai berikut. Kita ketahui bahwa step respon yang dihasilkan itu adalah sebesar untuk rise time-nya itu berada pada waktu 0,291. Sedangkan untuk overshoot-nya itu terdapat pada nilai 83,9 pada waktu 0,81. Selanjutnya untuk settling time-nya itu terdapat pada waktu 17,9, dan untuk final value-nya itu terdapat pada nilai 0,0665. Itu tadi percobaan 2 yang A. Sekarang percobaan kedua yang D, yang B, yaitu percobaan menambahkan kendali PID. Nah, pada percobaan penambahan kendali PID untuk kontrol proporsional derivatif ini diberikan KP 100 dan KP 50, dan dapat dilihat tampilan step responnya seperti pada gambar ini. Nah, pada KP sama dengan 100 itu dapat dilihat nilai rise time-nya itu berada pada nilai 0,132, sedangkan overshoot-nya itu berada pada nilai 91,9% pada waktu 0,39 second. Selanjutnya untuk settling time-nya itu terdapat pada waktu 18 second, dan final value-nya menunjukkan hasil 0,769. Selanjutnya pada KP sama dengan 50, nilai rest time-nya itu adalah 0,281, sedangkan nilai overshoot-nya itu adalah 83,9%. Selanjutnya untuk nilai settling time-nya itu pada 17,9, dan nilai final value-nya itu sebesar 0,0665. Percobaan kedua yang C adalah percobaan kontrol proporsional integral dengan KP sama dengan 100 dan KI sama dengan 1. Nah, di situ nilai untuk keluaran step responnya seperti settling time dan lain-lainnya itu belum saya keluarkan, tapi di sini sudah saya catat. Untuk nilai keluaran yang diberikan itu adalah untuk rise time itu mencapai 0,24, kemudian untuk overshoot itu 8,71% pada waktu 0,27 second, settling time-nya 17,9 second, dan final value-nya menunjukkan pada nilai 0,062. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga. Percobaan kedua untuk percobaan yang D merupakan percobaan kontrol proporsional integral derivatif. Nah, ini merupakan gabungan ya. Jadi, dari percobaan tersebut didapatkan nilai rise time-nya itu sebesar 0,28, selanjutnya untuk nilai overshoot-nya 8,46, selanjutnya untuk settling time-nya 17,8 second, dan untuk final value-nya terdapat pada nilai 0,065. Nah, itu dia tadi percobaan kedua, baik itu percobaan proporsional, integral, derivatif, dan gabungan antara ketiganya. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini merupakan percobaan menentukan nilai KP, KD, dan KI. Nah, pada percobaan ketiga ini kita dapat melihat untuk menentukan nilai KP, KD, dan KI-nya secara langsung. Dan dari nilai yang telah kita masukkan, dapat dilihat bentuk step plot-nya seperti gambar tersebut, dan nilai controller parametersnya dapat dilihat juga di sini.
Dan bukan hanya nilai controller parameternya saja, namun nilai performance and robustness-nya juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk nilai controller parameters dapat dilihat nilai KP-nya menunjukkan nilai 50,617, nilai KI-nya menunjukkan pada nilai 64,1133, selanjutnya nilai KD-nya menunjukkan pada nilai 9,9904, dan eh, untuk performance and robustness-nya itu kita lihat juga nilai rise time-nya menunjukkan 0,13 second, nilai settling time-nya 2,45 second, nilai overshoot-nya 6,9%, peak-nya 1,07, gain margin-nya itu bisa dilihat pada tabel, dan kondisi closed loop stability-nya adalah stabil. Seperti itu. Nah, itulah ketiga percobaan yang telah didapatkan, yang telah dilakukan untuk modul 1 ini. Intinya untuk ketiga percobaan ini dapat disimpulkan bahwa untuk percobaan pertama sendiri ya, untuk percobaan pertama sendiri itu nilai yang kita masukkan itu keluaran step respon yang dihasilkan itu bergantung pada misalnya NPM yang kita berikan, atau pada gabungan NPM dan nilai kelompok yang nilai angka angka akhir kelompok yang kita berikan. Dan selanjutnya untuk nilai final value sendiri itu sebenarnya telah ditetapkan dengan nilai 1, namun karena kita menggunakan nilai NPM dan kita juga menggunakan nilai angka kelompok, jadi keluaran final value-nya berbeda-beda setiap pemberian nilai yang berbeda pada uh, pada pada fungsi alihnya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari ketiga percobaan itu dapat kita ketahui bahwa fungsi alih dari sistem adalah model matematika yang merupakan metode operasional dari pernyataan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel keluaran dengan variabel masukan. Selanjutnya, fungsi alih adalah sifat dari sistem tersebut sendiri, tidak tergantung dari besaran dan sifat dari masukan atau fungsi penggerak. Fungsi alih termasuk unit yang diperlukan untuk menghubungkan masukan dengan keluaran. Namun, ia tidak memberikan informasi apapun mengenai struktur fisik dan dari sistem tersebut. Artinya, fungsi alih dari banyak sistem yang secara fisik berbeda dapat diidentifikasi secara identik. Selanjutnya, jika fungsi alih dari sistem diketahui, keluaran atau tanggapan dapat ditelaah atau dipelajari untuk berbagai macam bentuk masukan dengan pandangan terhadap pengertian akan sifat dan sistem tersebut. Dan yang terakhir, dapat diketahui bahwa jika fungsi alih dari sistem tidak diketahui, ia mungkin dapat diadakan secara percobaan dengan menggunakan masukan yang diketahui dan menelaah keluaran dari sistem tersebut. Nah, mungkin itulah presentasi yang dapat saya coba paparkan di modul 1 ini di ketiga percobaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Uh, Mungkin langsung saya tutup saja presentasi kali ini. Oh ya, sebelum itu saya ucapkan maaf jika ada kesalahan pada presentasi saya, dan kritik dan saran sangat saya perlukan untuk kebaikan kedepannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tutup presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.